Bukan cuma ganti wajah, tapi ganti ideologi. Inilah alasan kenapa JKT48 nggak pernah mati meski badai datang bertubi-tubi. Hari ini kita bedah evolusi center dan kapten JKT48 dari era fondasi Melody sampai era kompetisi Freya, biar lo paham kenapa Oshilo yang dipilih jadi pemimpin. Emang ya, tiap ada pengumuman kapten baru, timeline X pasti langsung meledak kayak perang saudara. Ada yang setuju, ada yang bilang, kok dia? Tapi ya, itulah seninya ngidol kan? Halo nakama fandom, balik lagi bareng gue di Saidilah Enjoy, tempat kita membedah setiap lapisan kisah, strategi, dan DNA dari JKT48 serta 48 Family dunia. Pernah nggak sih lu kepikiran kenapa estafet kepemimpinan di grup ini tuh krusial banget? Bukan cuma soal siapa yang berdiri di tengah, tapi soal kemana arah kapal ini bakal berlayar. Karena di JKT48, posisi kapten itu bukan hadiah, tapi strategi. Penasaran gimana DNA kepemimpinan ini berevolusi? Langsung aja kita bedah dari akarnya. Pertama, kita mulai dari era Melody Laksani akhir Desember 2013 sampai 2018, The Foundation. Melody itu bukan cuma kapten, dia itu blueprint. Dia dipilih karena punya otoritas alami. Dampaknya, dia berhasil ngebangun standar disiplin yang bikin JKT48 jadi fenomena nasional. Tanpa ketegasan Melody di awal, mungkin grup ini udah bubar pas diterjang badai generasi awal. Kedua, era Shania Junianata, 2018 sampai 2019, The Guardian. Nah, pas Melody lulus, beban berat jatuh ke Shanju. Kenapa Shanju? Karena dia pionir yang punya aura leader paling kuat setelah Melody. Dia memimpin dengan ketegasan luar biasa buat ngejaga warisan era awal supaya nggak luntur. Ketiga, era Gaby Warau, PJS 2019 sampai 2021, The Stability. Gaby ini the last mohawk dari Gen 1. Dia memimpin di masa paling sulit, ribus dan pandemi. Kenapa Gaby? Karena dia simbol loyalitas. Dampaknya, grup tetap stabil di tengah restrukturisasi besar-besaran. Dia adalah jembatan yang nahan semua beban biar grup ini nggak rubuh. Keempat, era Shani Indira Natio, 2021 sampai 2023, The New Era. Masuk ke New Era, Shani adalah pilihan logis. Dia punya perfectionist vibe dan visual yang mahal. Di bawah Shani, JKT48 bangkit jadi lebih modern, elegan, dan fresh. Dampaknya, JKT48 berhasil narik fans baru, Gen Z, yang tadinya nggak lirik idol grup lokal. Kelima, era Shania Gracia, 2023 sampai 2025, The Transition. Gracia itu kapten era fight. Dia nyiapin fondasi perubahan struktur. Dia pemimpin yang lebih merangkul, nyiapin adik-adiknya buat benar-benar mandiri sebelum dia menyerahkan tongkat estafet di akhir 2025. Keenam, era Freya Jayawardana, 2026 sampai sekarang. Nah, sekarang kita di era Freya, kapten generasi baru. Kenapa Freya? Dia punya mass appeal yang luar biasa kuat di media sosial dan semangat kompetisi yang tinggi. Ini adalah era di mana JKT48 bakal lebih ekspansif. Tapi ya, namanya fans pasti ada pro kontra. Ada yang bilang Freya terlalu muda, atau masih banyak yang lebih senior. Tapi kalau kita lihat pola sejarah tadi, JKT48 selalu milih orang yang paling sesuai dengan kebutuhan zaman, bukan cuma sekedar senioritas. Jadi buat kalian para zombie reborn yang baru balik ngidol, atau fans yang baru gabung, evolusi ini tuh bukti kalau JKT48 itu dinamis. Kapten bukan cuma pajangan, mereka itu nahkoda. Jadi kesimpulannya apa? Setiap kapten punya warna yang beda sesuai tuntutan zamannya. Dari Melody yang bangun fondasi, sampai Freya yang bawa semangat ekspansi. Menurut lu siapa kapten yang paling punya dampak besar buat perjalanan ngidol lo? Atau lu punya teori sendiri kenapa Freya yang dipilih? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman lu biar nggak salah paham soal sejarah grup. Cinta memberikan kita keberanian untuk terus berjuang. Gue Saidilah Enjoy, izin cabut. Jaga Oshi, jaga kesehatan. Ciao. Bukan saya yang diharap banyak orang. Belum tentu juga hadir untuk memenuhi ekspektasinya, tapi selama saya bisa dan saya mampu, akan selalu saya usahakan yang terbaik untuk semuanya.